menjawab yang tadi, ini orang semua bertanya-tanya, si Linda misalkan. Nah, si Linda ini apa mungkin hal yang bisa dikorek dan di mana sebetulnya keberadaannya? Mungkin Bapak bisa dapat informasi itu nggak mungkin di belakang begitu dengan teman-teman yang masih aktif di Polri? Yang jelas yang paling tahu kan saat ini adalah Polda Jabar. Sekecil apapun informasi itu akan didalami, ya. Siapapun juga yang dianggap terkait saat ini tentunya didalami oleh Polda. Kemudian akan dikaitkan sehingga merangkai satu rangkaian cerita, ya. Kalau orang bilang namanya crime-nya ya, benang merahnya itu ya, namanya anatomy of crime ya, anatomi kejahatannya itu sekarang sedang dirangkai. Jadi kita juga sebaiknya jangan berspekulasi, karena nanti kasihan teman-teman Polda bingung gitu, karena didesak masyarakat. Meskipun saya yakin teman-teman di Polda Jabar bersama Polres Cirebon saat ini mereka berusaha untuk mengungkap kasus ini yang sebenarnya. Ada apa sih motifnya? Motifnya make sense nggak sih soal percintaan, asmara? Sangat mungkin. Kalau saya misalnya, ada seseorang yang saya taksir misalnya kan, kemudian dia tinggal tiba-tiba diambil sama orang lain, saya kan dendam dong. Bisa saja saya menggunakan teman-teman saya, kalau saya komandan ketua geng, yuk kita gebukin dia. Tapi kan ini sekarang masih dalam kemungkinan-kemungkinan yang sedang didalami oleh Polda Jabar. Berilah kesempatan kepada mereka, ya. Jangan dikasih lagi dengan spekulasi macam-macam sehingga pada akhirnya masyarakat itu menerima informasi yang sesat, ya. Kasihan pada akhirnya nanti disalahkan siapa lagi? Balik-balik ke polisi lagi. Padahal kan ini proses hukum yang sudah selesai. Ya, sekarang orang hanya menyorot adalah bagaimana kinerjanya polisi. Tapi orang tidak melihat bahwa dalam proses penyelesaian ini dari hulu ke hilir, polisi itu di hulunya. Hilirnya siapa? Pengadilan kan. Nah, marilah kita sekarang harus melihat secara komprehensif, objektif, jangan berspekulasi, berikan kesempatan. Kalau yang tadi Mbak Tisa mengatakan, itu salah satu kemungkinan menurut saya. Asmara? Menurut saya, nggak mungkin lah kalau orang nggak kenal melakukan Pak, itu. segi 4, jangan-jangan Pak, segi 4 atau segi 3 Pak? Jadi pasti ada motifnya. Motif pun pasti ada sebabnya. Sebabnya kenapa? Itu pasti saat ini sedang didalami oleh teman-teman Polda Jabar. Kita beri kesempatan kepada mereka. Nanti kalau sudah diberikan penjelasan secara utuh hasil daripada pemeriksaan saudara Egy, maka barulah kita bisa mengetahui cerita yang sebenarnya. Jadi Peggy itu adalah Peron sekaligus Egy yang disebutkan dalam video-video yang viral itu. Betul. Egy ini sendiri kenal nggak Pak sama Linda Pak? Atau Peggy ini kenal nggak sama Linda Pak? Saya nggak nanya dia. Kalau saya nanya dia mungkin kenal, mungkin nggak juga. Kan, dari informasi yang Bapak dengerin mungkin dari orang dalam. Itu kan, tadi kan saya bilang ya, kalau saya misalnya menaruh hati kepada seseorang, tetapi seseorang itu mengacuhkan saya, kemudian orang itu tiba-tiba dengan orang lain, tentu saya sakit hati dong. Itu kalau satu yang namanya kemungkinan. Kemungkinan bisa saja. Kan banyak sekali kemungkinan yang sekarang sedang digali oleh Polda Jabar. Jadi kita kasih kesempatan lah teman-teman. Karena yang dipertaruhkan sekarang Mbak Tisa adalah reputasi, ya, kredibilitas, profesionalisme dari Polri. Apakah betul-betul presisi atau enggak? Satu nih Pak, terakhir singkat aja Pak. Kasus ini mencuat lagi gara-gara viral film, gara-gara viral di media sosial. Kalau seandainya kasus ini nggak jadi viral, apakah kasus ini akan diungkap lagi Pak kalau menurut Bapak? Atau ya udah biarin aja PR-nya polisi udah banyak banget? Kalau menurut saya jujur ya, mungkin agak sulit. Kenapa? Karena Polri kan tadi saya bilang penyidiknya dihadapkan kepada tumpukan kasus yang harus diselesaikan secara semuanya ya. Ada yang secara selektif, ada yang secara prioritas ya. Jadi saya juga mungkin kalau nggak muncul ini viral, barangkali kasus ini yang sudah selesai gitu. Tapi berarti penyidik sudah optimal tetapi belum maksimal untuk bisa mengungkap secara tuntas kasus ini. Karena tadi kesulitannya Mbak. Kita harapkan agar kasus ini bisa terungkap tuntas. DPO masih bisa ditangkap, 2 lagi yang masih kita cari. Dan semoga motifnya bisa juga terungkap dengan jelas. Terima kasih Pak Ito Sumardi, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi selaku Kabarreskrim Polri dari tahun 2009 hingga 2011. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Pak Ito.